Dikunci dulu, kunci full. Kunci full. Udah? Oke. Coba nih coba nih. Yang mana? Ada lubang Yang warna apa? lubangnya di dalam putih kan nggak ada putih Warna kulit. yang dia agak masuk ke dalam itu tuh nggak ada halaman gitu dia apa sih ya apa sih ini kalau apa sih ini ya keras aja keras ya agak keras ya terus dibuka fiksasi mana itu Ininya juga keikut nih. mau fiksasi Pegang dulu. bentar oh jangan deh aku buru-buruin ya kalau jadi ketandain Berarti kembali ke bawah. oh bentar siapa itu bentar lah jangan gitu jangan iya lagi Kembali ke bawah, weh. enggak kan masih mau di bawahnya di sini Enggak, ini bawah kan. lagi tuh Ini kan bawah tuh. Oke, kita mulai. Tadi siapa sih masuk? gitu Ya, besok nggak Saifang. Ame juga bu Ya, amin. Oke ya, kita mulai. Nah. Jackpot tau? Jackpot. Nggak ikut eval. Ya Mbak, satu kan? Kamu di sini kamu. Yang pertama ya, yang namanya persiapan alat. Persiapan alat tadi apa? Statik ya. Berarti disiapkan semuanya, statik nggak dipakai. Nah, pakai lagi nggak apa-apa, bisa pakai lagi. Satu tok. Satunya mana? Itu kayaknya satu ini tadi. Ada, tak sana. Oke. Ya? Oke, yang pertama adalah persiapan alat. Disiapkan dulu alatnya satu persatu. Sebagai apa? S stetoskop Stetoskopnya dipakai. Pakai. Nah, pakai di sini ya. Jadi ini tetap harus melekat di tubuh. Nanti kalau stetoskopnya sudah siap. Nah, nanti pada saat mau diambil, kita cari-cari di mana itu stetoskop. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah laringoskop. Nah, persiapan laringoskop, dicek laringoskopnya. Nah, sesuai ukuran atau tidak dan dicek. Nah, nyala atau tidak? Nyala ya. Nah, kalau nyala ini disiapkan jangan nyala. Tutup ya. Nah, di sebelah kiri. Selanjutnya, tuh. ETT Nah, ETT itu sifatnya adalah steril ya. Semua alat yang masuk ke rongga mulut itu steril. Apalagi di sini, maka tidak boleh kita pegang, nggak boleh. Apalagi ini, nggak boleh. Terus begini, nggak boleh. Mana plastiknya tadi? Nah, ini plastik. Nggak apa mbak, ini di tengah. Ini kan meja operasi tadi. Nah ini, di sini. Nah awalnya kan begini, steril ya. Nah dibuka lagi sini, seperti yang kalian buka ini. Nah ini sudah sesuai. Nah, nanti terus baru gelnya diletakkan di plastiknya. Ayo. Jadi yang masuk ke rongga ini tidak boleh terkena, gitu ya. Nah kalau sudah ini ditaruh, kalau misalnya ada troli ditaruh di troli. Nah selanjutnya adalah terus RW. Nah cari yang mana yang cocok. Ini face maskmu dulu. Itu. Face mask. Ya, sesuai ukuran. Kekecilan yang atasnya lagi. Sudah? Nah, dipasang. Jadi terpasang. Lalu dicek apakah ada kebocoran atau tidak.
tangan satunya masuk ke rongga stetoskop. Nah ini face mask, terus dipencet-pencet. Keluar angin. Nah keluar berarti kayak aman. Terus diletakkan dulu. Setelah itu apa? Diukur. Ukurnya tidak perlu nempel, jadi kita kira saja. Nggak perlu nempel, kita kira. Nah dah. Terus selanjutnya stilet. Nah pada anak-anak itu harusnya sudah disediakan stilet ya, yang dimasukkan ke ETT-nya ini. Nggak ada? Nah, terus selanjutnya Forset lagi. untuk apa forset lagi? Mengerahkan stilet. Mau nasal Di lah. ETT. Mau nasal atau mau apa? Terus lanjut. Introducer. Iya tadi stilet ya ada. Terus selanjutnya Konektor. konektor. Sudah ada konektornya? Di sini sudah ada konektor? Ya udah, terus S. Suction. mana suctionmu? Yang sudah dibuka aja. Nah ini suction. Nah suction yang disiapkan itu sudah terpasang ke mesin suction. Nah ini suction. Jadi sudah disambungkan ke mana ya? Nah penghubungnya ini. Sambungkan di sini. Oh, berarti sudah siap. Nanti kalau mau suction ini dibuka ya. Nah ininya jangan dilepas karena dia masuk ke rongga tadi, sifatnya apa? Steril. Nanti letakkan di sini. Nah oke sudah. Selanjutnya spuitmu mana? Ini. Nah, berapa cc untuk mengunci? Oke, 20 sampai 30 cc. Ini berapa spuitnya? 10. Ambil 10. Nah, kalau mau masukkan 20 berarti 2 kalinya ini dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini plaster belum. Nah, plasternya sama. Kita mau menyiapkan yang kuku-kuku boleh atau yang seperti ini 2 ya. Atau 1 pada anak-anak juga boleh. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, terus disiapkan dulu, dilengkapkan. Oh, ini sudah ada. Ini sudah. Nah, barulah sudah siap? Sudah siap. Nah, kalau sudah siap ini dibersihkan. Jadi mainnya harus bersih. Jadi meja ini tuh hanya ada ini, meja ini ya. Ini. Nah, kalau ininya mengganggu, taruhnya di meja mesin. Junction wrist-nya ditambah. Junction wrist. Ini namanya junction wrist. Fungsinya untuk mengantarkan gas oksigennya ya, seperti selang Yepis. Oke. Nah, kapan kita menggunakan selang orogatif ini? Sesuai dengan berat badan pasien. Berat badan pasien seberapa kalau kita menggunakan ini? Kurang dari 20 kilo. Misalnya anak-anak tapi obes, gendut ya. Nah, berat badannya 25. Kan ini syaratnya tadi berapa? 20. Di bawah 20. Maka tidak boleh menggunakan ini. Maka menggunakan selang Yepis yang ada di mesin. Oke ya. Nah, maka ini disiapkan di mesin anestesi sama semua. Ini mesin anestesia. Ini flashnya di sini. Nah, ini kan ada ini konektor. Ya, ini disambungkan ke NT-nya. Nah, yang disambungkan ke mesin adalah ini. Nah, jadi nanti baggingnya kita menggunakan ini, bukan ini lagi. Gitu ya. Tetap kita ke auto manualnya menggunakan ini sama. Tapi ininya kan kalau ini terpakai, ini kan harus terpasang ke ET. Ininya tidak, dia tetap di sini. Yang terpasang ke ET adalah ini. Kalau ini pendek berarti mesinnya yang ditarik ke depan ya. Nah, ada yang selang Yepisnya ini panjang. Nah, letaknya adalah di bawah di sini. Ini namanya junction wrist. Oke ya. Nah, jadi sudah disiapkan masuk sini. Ya, Mbak, selanjutnya. Yang pertama, siapkan ini terlebih dahulu. Setelah itu Reoksigenasi. Kapan kita selesai melakukan preoksigenasi? Saat Saat SPO2-nya sudah normal. SPO2-nya sudah normal. Terus pemberiannya ini seberapa? Sesuai dengan Volumetida kali berat badan. 8 sampai 10 atau 10 sampai 12 ya. Nanti ada referensinya masing-masing. Oke. Tekniknya EC. Iya, Pak. EC. Oke. Gitu ya. Nah, selanjutnya sambil obat propofol masuk, obat fentanyl masuk, tetap pasien tidur ya, pasien sudah mulai tidur. Nah,
Terus obat masker relaksan masuk. Nah, saya tanya, kalau kita mau melakukan intubasi stadium berapa? Stadium 3 pelana 2. Stadium 3 Pelana 2. Nah, yang tandanya pada saat kita mau melepas ini ya, mau beralih ke ini, nah dicek dulu sebelum dilepas. Ada refleks bulu matanya atau tidak? Pupilnya dibuka mengecil atau tidak? Nah, kalau kan ada orang merem tuh, gini-gini tuh dia pasti akan tapi kalau sudah tertidur pulas, sudah paling dalam, dia tidak akan respon. Apalagi pupilnya pasti akan semakin mengecil. Nah, berarti dia sudah terbius, benar-benar terbius. Nah, barulah dilepas. Nah, pada saat melepas ini langsung dilepas. Karena nanti setelah ini akan pasang ke ET, gitu ya, Mbak. Ya, selanjutnya dilepas. Ayo lanjut. Cari epiglottis. Pegangnya bagaimana? Kebalik. Ya. Tekniknya sudah disampaikan ya. Dari samping atau samping kanan atau kiri masuk. Selisih 2 atau 3. Kalau anak-anak 1 saja. Jadi tidak boleh full, nggak boleh. Jadi harus ada jaraknya. Ya, silakan. Kalau pakai tangan kiri nggak bisa ya, Mbak? Iya. Masuk dulu aja, masuk dulu. Yang penting masuk dulu, masukkan. Nah, kalau sudah masuk, laringoskopnya dilepas. Langsung dimatikan. Matikannya, karena ini sudah masuk rongga, jadi jangan disentuh. Ya, langsung. Masuk. Nah, sambil diberikan, ayo masuk. Kenapa kok dilepas? Kenapa kok dilepas? Nah, ayo. Dikunci. Nah, terus dikunci. Mana spinmu tadi? Nah, kunci sedikit saja, jangan full, sedikit saja. Sedikit dulu, untuk kunci sebentar, sudah, biarkan. Nah, terus sambil dicek. Didengarkan. Iya. Masuk di paru-paru. Didengarkan. Ayo didengarkan. Nah, udah. Yuk diposisikan. Nah, kalau mau mendengarkan, ini prinsipnya beda ya. Kalau saya pada anak-anak itu dia kan epinya masih tipis licin, jadi gampang awalnya masuk terus keluar ke bawah. Nah, maka dicek ke lambungnya dulu. Kalau lambungnya pada saat, nah itu ada, berarti ada angin yang masuk, berarti salah. Kalau salah langsung dilepas. Tidak boleh langsung dicari masuk lagi ya. Lepas terus masuk ini lagi. Nah, kalau tidak ada, nah, maka dicek kanan kiri sama. Ya sudah. Kalau sudah sama, dikunci lagi. Diputar, Mbak. Masuk, putar kanan. Nah, Semuanya. iya. Dah. Oke. Tidak perlu dipencet. Kalau dipencet dia udaranya keluar lagi. Jadi tetap masuk. Nah, lanjut. Nah, sudah kan? Sudah masuk dia. Mau selanjutnya kan kita mau plester. Nah, sebelum plester ini disambungkan ke Jackson disknya dulu supaya ada oksigen yang masuk. Nanti kalau ini dilepas, nah, dibiarkan kan nggak ada udara masuk. Gitu ya. Yuk sambungkan. Konektornya dihilangkan dulu. Tangannya cowok. Nah, selanjutnya langsung di plester Mbak. Nah ini ya, ini jangan sampai turun-turun, secara estetik aja. Nah, kalau mau plester lepas ini juga boleh. Bisa nggak? Plesternya jangan jauh-jauh. Ini kan terlalu jauh ya. Kalau langsung secara maksudnya dilihat tuh enak. Nah, seperti ini misalnya.
Nah kalau 2 kan berarti 1 ya, X sifatnya X seperti kupu-kupu X, satunya sana satunya sini. Nah, kalau sudah selesai, nah sudah kita baggingnya menggunakan begitu. Sama kan? Perjalanannya intubasi dewasa anak lansia itu sama seperti ini. Yang membedakan hanya besar kecil gitu ya. Terus terjadi komplikasi tadi SpO2-nya turun dan lain sebagainya. Nah, itu saja. Nah, kalau kerja orang itu kan masing-masing ya. Ada yang kerja semuanya diletakkan, ada yang kerja bersih, ada yang semua sudah siap dulu gitu. Nah, tapi diusahakan kerja itu alatnya sudah siap. Jadi pada saat kita di sini tuh nggak perlu cari-cari kemana, pergi kemana. Jadi sudah ada situ, ambil, di situ ambil. Oke?